Yang mirisnya lagi di kita ini, saya banyak menemukan hatta tetangga kayak begitu itu menggadaikan rumah. Saya menggadaikan rumah pada Balia misalnya. Nah, menggadaikan rumah pada Balia, nanti saya nyewa ke dia, ke murtahin. Si rohin ini nyewa ke si murtahin. Itu kan luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dalam pelajaran kemarin waktu menjelaskan Fathul Qorib Babur Rahni, kita berjanji akan mengulas kembali pembahasan-pembahasan yang membutuhkan pada penjelasan lebih. Nah, saya dalam kesempatan ini akan menjelaskan beberapa poin. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu masalah duyun. Jadi menggadai itu, gadaian itu harus pada hutang. Yang dikatakan kemarin dalam Fathul Qorib fid duyuni ay ala duyuni. Yang kedua, saya akan membahas idza istaqarra thubutuha. Sedikit membahas tentang istilah mustaqor, khususnya dalam Fathul Qorib. Jika ingin membahas apa itu mustaqor dengan secara luas, ini bisa dibuka dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair lil Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan dengan sangat panjang, sangat lugas, bagus. Ya, setelah beliau menjelaskan masalah al-milk, lalu saya akan menjelaskan masalah yang kathiratul wuku, yang sering terjadi antara yaitu ar-rahnus syar'i dan ar-rahnul lughawi. Dalam pembahasan ini sebetulnya ya, ini berkaitan dengan ta'atil uqudil fasidah, yang pembahasannya sebetulnya belum nadij. Memang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Suyuti, Imam Subki, Imam Salahuddin Al-Allai dijelaskan, tapi sebetulnya penjelasan masalah ini belum begitu nadij. Jadi al-aqdul fasid itu seperti apa? Apa setiap al-aqdus syar'i itu ada al-aqdul lughawinya apa tidak? Apa setiap yang dikatakan al-aqdul lughawi itu adalah akad yang batil nantinya apakah tidak? Nah, ini pembahasan yang sangat menurut sepengetahuan saya yang betul-betul terbatas. Ini masalah butuh pengkajian yang mendalam. Nah, terus akan menjelaskan juga yaitu berkaitan dengan marhun, ya, di tangan rohin atau di tangan murtahin, terus dimanfaatkan oleh rohin atau dimanfaatkan di si murtahin. Nah, terus menjelaskan keadaan dan kebiasaan adat sekarang. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini membantu para thalabatul ilm, karena sebagian penjelasannya memang sudah gimana ya, sudah saya tanyakan pada para guru, juga pikirkan, tapi masih banyak yang perlu dijelaskan. Baik, kita mulai dari awal, bahwa gadaian ini harus pada duyun, harus pada utang. Jadi tidak boleh pada ain. Ini kemarin yang paham insyaallah sudah jelas ya.
Nah, dikatakan di sini yaitu gadaian, kita harus pada hutang, pada dain. Dikatakan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, beliau mengatakan walau manfaatan, walaupun utang itu ya bentuk manfaat yang multazamatan fi zimmah, yang disanggupi ya di dalam zimmah. Nah, utang yang manfaat ya seperti apa masalan? Ya contohnya seseorang mengerjakan dengan upah sesuatu, nah, tapi belum ada. Nah, tapi belum ada upahnya, itu ujurnya belum ada. Nah, berarti kan dianjuk, istilahnya ujurnya itu dianjuk. Terus memakai gadaian. Nah, memakai gadaian. Nah, ini salah satu contoh manfaat yang dain yang manfaat. Tapi dalam contoh ini muskil. Nah, saya mendapatkan itu contoh ini muskil. Kenapa contoh ini muskil? Contoh ini seakan-akan dalam ijarah fi dhimmah itu si ujrohnya itu boleh diutangkan. Sedangkan dalam ijarah fi dhimmah di mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu wajib seperti salam, ujrohnya itu harus diserahkan di majelis akad. Jadi paling bagusnya itu contohnya dibalik. Nah, contohnya dibalik. Jadi seseorang misalkan ini mau mengerjakan ini hari apa, insya Allah sesuai janji sudah akad, merenovasi atau renovasi rumah atau apa sajalah pokoknya ya, yang bentuknya ijarah fi dhimmah. Nah, kan si mu'jir yang nyewa ini itu menyerahkan ujrohnya. Nah, menyerahkan ujrohnya. Nah, si ajir, si tukang ini dia memiliki utang karena belum dikerjakan dan dia memberikan gadaian. Ya, jadi insyaallah saya akan mengerjakan ini, antum sudah memberikan ke saya misalkan uang sekian juta dan ini gadaiannya. Itu sah-sah saja. Seperti itu, insyaallah paham ya, mudah-mudahan paham. Nah, itu yang pertama. Nah, dalam pembahasan ini yaitu marhun bih, yaitu dain itu sendiri, ya bentuk dainnya itu walaupun manfaat. Nah, ini mempunyai syarat, 3 syarat. Yang pertama, syaratnya itu si dain ini harus sabitan. Maksudnya sabitan itu mewujudan. Jadi dain harus sudah nyata, sudah real, sudah jadi. Jangan dain yang belum jadi. Nah, itu tidak sah ya. Contohnya seperti apa? Nah, di mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, nafkah seorang suami pada istrinya itu wajib bitamkin, ketika istrinya itu tamkin. Jadi ketika istrinya tamkin, ya siap kapanpun untuk dijima, nah itu wajib suaminya menafkahi. Beda lagi dengan qaul qadim yang menyebutkan binafsil akdi. Kita bicara lagi tamkin dulu ya. Nah, ini bedanya dengan nafkah-nafkah yang lain, walaupun yang wajib seperti nafkah ayah pada anak atau anak pada ayah, ya. Ini menjadi utang. Jadi kalau kelewat kita belum menafkahi, ini menjadi utang.
Beda dengan nafkah wajibah yang lain. Nah, kalau nafkah yang belum jadi yang akan jadi hutang, terus istri itu meminta jaminan, itu tidak sah. Karena dainnya itu belum sabit, dainnya itu belum mewujud. Kecuali mungkin istri meminta jaminan pada nafkah-nafkah yang belum dibayar setelah kelewat waktunya. Kalau itu sudah sabit ya. Jadi syaratnya itu harus sabit dan mawjud. Yang kedua, keadaan dainnya itu harus ma'luman lil akidaini. Nah, dua-duanya harus tahu dainnya itu. Jadi kalau dua-duanya tidak tahu, bahkan kalau salah satunya tidak tahu, ini tidak sah menggadaikannya. Nah, yang ketiga, nah ini penting ya. Dain ini harus luzum, harus laziman. Dainnya ini harus jadi gitu. Luzum, kan ada sah biasanya. Kalau sah dan tidak sah itu belum berarti luzum. Kalau sah itu ya sudah sah, kalau luzum itu sudah tidak bisa dibatalkan. Seperti kita jual beli. Nah, selagi antara ba'i dan mushtari masih dalam satu majlis, itu al-aqdul bai'nya masih sahih kalau di mazhab Imam Syafi'i. Seperti itu. Nah, dan belum lazim karena ada khiyar majlis kalau di mazhab Imam Syafi'i, kecuali dalam mazhab Imam Malik yang mengingkari adanya, yaitu daripada khiyar majlis. Nah, insyaallah paham ya. Jadi harus lazim, tidak sudah utangnya sudah ada dan tidak bisa dibatalkan, kayak begitu. Jadi bukan sekedar akad jadi utang ya. Kalau akad, contoh begini ya, dalam akad jualah, ayo siapa yang bisa menemukan kitab saya, kitab fulan, nah, saya akan bayar 100.000. Nah, kata orang saya. Nah, itu akad antara dua orang tersebut, itu sudah ada akad tapi belum luzum ya, karena belum jadi utang kalau memang barang tersebut belum ditemukan, kayak begitu. Maka utang tersebut tidak boleh dijadikan marhun bih. Saya minta jaminannya seseorang tersebut, nggak boleh karena utangnya pun belum jadi. Sampai sini jelas insyaallah ya. Nah, itu pun secara syar'i ya. Ya nanti kita bahas lah. Sengaja saya pase-pase supaya lebih mudah dipahami. Nah, dipisah-pisah. Terus au ailan ilal luzumi binafsihi, atau minimal kalau tidak lazim tapi ailan ilal luzum dengan sendirinya, tidak membutuhkan pada yang lain. Seperti itu. Dicontohkan seperti apa ailan ya ilal luzum binafsihi. Nah, kaja'alil ju'alah wa nujumil kitabah. Dikatakan di sini ja'alil ju'alah. Ja'alil ju'alah kalau dikatakan lazim, dia tidak lazim. Begitupun nujumil kitabah, cicilan akad kitabah. Nah, kalau dikatakan lazim, dia tidak lazim. Tapi ailan ilal luzum. Nah, kalau ailan ilal luzum tetap masih sah berarti. Apa itu ailan ilal luzum? Ailan ilal luzum ya menjurung ya pada lazim dengan sendirinya. Seperti ja'alil ju'alah ya. Ketika dikatakan ini maaf saya kurang salah ya. Saya katakan dari awal bahwa ja'lil ju'alah ini tidak lazim. Nah, tidak lazim sehingga tidak sah ya.
Atau kalau enggak lazim itu harus ailan ilal luzum binafsihi. Nah, saya salah baca. Ailan ilal luzum binafsihi, ya, seperti samanil mabi fi zamanil khiyar lil mushtari. Seperti apa? Samanil mabi fi zamanil khiyar lil mushtari. Perhatikan baik-baik. Ini biasanya sulit kalau bagi orang yang ini mubtadi seperti saya. Samanil mabi fi zamanil khiyar lil mushtari. Samannya, harganya, uangnya si mabi barang yang dijual fi zamanil khiyar lil mushtari, di zaman khiyar lil mushtari. Nah, ini boleh juga. Perhatikan, ini boleh dijadikan marhun bih, yaitu dipinta gadaian. Dipinta gadaiannya, dipinta jaminannya, kayak begitu. Walaupun zahir syarih tidak membolehkannya. Kenapa seperti itu? Perhatikan baik-baik. Kan dalam bab bai itu yang namanya orang yang ketika khiyar itu si milik barang itu sohibul khiyar li sohibil khiyar. Jadi kalau khiyarnya lil mushtari berarti barang milik mushtari. Kalau khiyarnya lil bai barang milik bai. Kalau khiyarnya untuk dua-duanya, ya ini menurut khulasoh tentunya ya, itu barang ditawakufkan. Belum bisa ditentukan barang ini waktu khiyar ini milik siapa. Nah, ketika khiyarnya masalah milik si bai, milik si mushtari, perhatikan baik-baik. Saya pada balia misalkan membeli kitab terus khiyar 2 hari. Ya. Saya sebagai pembeli khiyar, berarti barang itu milik saya. Nah, karena milik saya bisa membatalkannya. Ya, karena milik saya bisa membatalkannya. Nah, kata ulama, ketika khiyar milik mushtari, maka mabi itu otomatis milik mushtari. Nah, ketika mabi milik mushtari, maka saman, perhatikan baik-baik, samannya itu otomatis milik bai. Nah, samannya itu otomatis milik bai, karena ini sudah jadi milik mushtari. Nah, itu boleh kita minta jaminan. Ini saya nanti kalau saya kembalikan balia kitab ini, antum kan harus mengembalikan uang samannya. Nah, takutnya sudah antum pakai, apa tuh jaminannya? Nah, ini boleh walaupun belum jadi utang ketika dibalikan, karena dengan sendirinya sudah tanpa akad lagi, ini akan menjurus pada luzum. Setelah 2 hari tersebut akan menjurus pada luzum. Paham ya? Nah, seperti itu yang dikatakan ailan ilal luzum. Balia paham? Paham, Bang? Terus kalau yang tidak lazim, ya tidak sah, ya. Atau ghair ail ilal luzum. Nah, yang tidak lazim seperti tadi ja'lil ju'ala, itu tidak lazim. Ja'lil ju'ala, gimana mau jadi hutangnya sebelum barang bisa ditemukan? Nah, atau nujumil kitabah, cicilan kitabah, itu belum lazim, nggak jadi lazim walaupun sudah akad. Kenapa bisa seperti itu? Karena si mukatib, si abidnya ini, abid mukatib atau abid mukatab, nah itu bisa membatalkan kapan saja karena min jihati abdihi. Nah, itu akad tersebut jaiz, ya. Jadi bisa membatalkan. Kalau bisa membatalkan kan nanti nggak bakalan jadi utang, kayak begitu. Nggak boleh. Nah, juga wala yasihu aidon ala samanil mabi fi zamanil khiyari lahuma. Nah, kayak begitu. Au li alil ba'i li adamil milki fihi. Gimana
kalau samanil mabi bisa mail khiyar lahuma, ya nggak bisa. Contoh, Balia juga khiyar, saya ketika beli kitab sama Balia 2 hari, saya juga khiyar, ya, kitab sudah dipegang sama saya, samannya juga sudah dipegang, terus saya minta untuk memberikan jaminan pada Balia, itu nggak bisa pada bainya. Kenapa? Uang bai juga bisa mengembalikannya kepada saya tanpa harus saya pinta. Nah, seperti itu. Ini jelas insyaallah ya. Aulil bai, atau bai Balia yang menjual, ya, dia yang punya khiyar. Nah, dia yang punya khiyar, berarti saya nggak bisa menuntut pada Balia ini karena nggak jadi hutang, karena barang ini ya masih milik Balia, kitab ini masih milik Balia. Nah, seperti itu insyaallah jelas ya. Terus dikatakan di sini idza istaqarra thubutuha, dalam matan. Idza istaqarra thubutuha itu al-mustaqar. Nah, idza istaqarra thubutuha. Nah, idza istaqarra thubutuha ini, lab mustaqar ini ada 2 makna. Ada yang disebut mustaqar ini tafsirannya adalah al-ma'mun minas sukut. Nah, al-ma'mun minas sukut. Jadi yang sudah tidak bakalan gugur, begitu. Nah, kalau diartikan bahwa idza istaqarra thubutuha fi zimmah itu al-ma'mun minas sukut, maka ini kaid tidak dibutuhkannya. Artinya kalau dibuang idza istaqarra thubutuha fi zimmah, ya tidak apa-apa. Nah, tapi kalau diartikan bahwa idza istaqarra al-mustaqar itu adalah al-lazim awil ail ilal luzum, seperti yang tadi disyaratkan dalam dain, maka ya ini jelas karena ini syarat dain. Ini dibutuhkan dua-duanya ya. Ya, baik lazim atau al-ail ilal luzum. Sampai sini jelas mudah-mudahan ya. Nah, terus ada masalah katanya yang katsiratul wuqu. Jadi wahia annal waqifa yaqifu kutuban wa yashtaritu alla yakhruja minha kitabun min makanin yahbisuha fihi illa birahnin. Nah, jadi ada wakif yang mewakafkan kitab, tidak boleh kitab ini dibawa keluar kecuali dengan gadaian seharga kitab tersebut. Jadi tidak boleh pokoknya. Itu harus harus pakai gadaian. Ini kan kitab jelas bukan dain. Ya secara syar'i ini nggak bisa seperti itu. Fa in arada rahna syar'i fa syartu batilun. Kalau yang dimaksud adalah rahnu syar'i itu batil. Karena rahnu syar'i itu harus pada hutang. Coba antum katakan. Wa in arada lughawi, maksudnya lughawi wa huwa mutlaqut tawassuk bi syai'in. Maksudnya mutlaqut tawassuk apa? Kita hanya mencari tawassuk saja, jaminan saja. Nah, supaya seseorang yang membawa kitab ini dia mengembalikannya ke tempat awal. Nah, fasyartu sahihun, syarat ini adalah sahih. Nah, maksud yang saya mau garis bawahi ini yang saya tadi katakan ini ya, dalam ini kan ada bahasa fasyartu sahihun, sehingga ya sahih syaratnya seperti tadi, rohannya seperti tadi, itu rohan lugawi. Ini dalam sebagian akad nggak bisa seperti itu. Antum kalau masalah misalkan mengatakan tukar menukar, ini contoh saja ya. Ya, antum misalkan punya beras, tukar dengan beras lagi, tapi kita tidak pakai ini, kita hanya muqabalah aja, tidak pakai akad. Terus dalam satu ini tapi berlebihan. Atau contoh beginilah, tukang dagang dengan tukang dagang yang lain ini suka kayak saling gratiskan. Yang ini nyicipi dagangan yang lain, kita tukang dagang nyicipi dagangan orang lain, itu kan makanan, yang lain juga sama. Nah, ini kalau dimasukkan pada tukar menukar kayak begitu, yang
ini kan harus dia, ini kan to'am ya. Kalau to'am yang riba ini di mazhab Imam Syafi'i kan walau tafakuhan, walau tafakuhan, makanan kayak gorengan juga sama itu berjalan riba. Dan syaratnya ketika beda jenis itu kan harus bareng ya. Ini kan nggak mungkin bareng begitu tukur, enggak, dia nyicipi terus dia juga mau misalkan mencicipi. Nah, itu kalau dimasukkan pada bay ya, itu jelas riba. Bay syar'i itu masuk riba. Apakah kalau sekedar bisa masuk pada lugawi sehingga tidak riba? Kelakuan seperti itu karena ini hanya minta dengan meminta lagi misalkan dan sejenisnya. Nah, ini harus dibahas ya dengan teliti, tentunya dengan dalil. Kalau kita mau disiplin mazhab ya, dengan disiplin mazhab itu tentu akan lebih susah karena harus menguasai usul mazhab tersebut. Ini jauh lebih susah dengan hanya menguasai furu' mazahib. Kalau furu' mazahib ya kita bisa buka fikih Muqaran atau kitab-kitab ya yang mausu'ah seperti itu jauh lebih mudah. Kalau menguasai satu fikih yang dengan kaidah-kaidahnya itu tidak bisa dengan 10 tahun bahkan 15 tahun. Tapi kalau hanya menguasai furu'nya saja, walau al-madzahibil arba'ah, ini mengatakan ini boleh, yang ini tidak membolehkan, itu sangat mudah sekali. Nah, ini kalau dibahas, kalau sahnya betul sah apa tidak nih menurut Syafi'i, sehingga jika Imam Syafi'i ada hadir di zaman kita akan seperti apa misalnya. Ini tentunya akan sangat sulit begitu. Baik, kita sekarang akan menjelaskan yaitu poin terakhir daripada si marhun. Marhun ini ya secara secara ghalib, dikatakan bahwa marhun ini ada di tangan si rahin. Wal yad alal marhun lil murtahin ghaliban. Biasanya barang yang digadaikan itu ada di kekuasaan si murtahin yang nerima gadainya. Bisa juga disimpan di yang ketiga si gadaian itu ya, barang yang digadaikan itu, dan juga bisa di tangan si rohinnya sendiri. Nah rohin jelas karena itu milik rohin ya, tidak boleh kalau dijual tanpa izin si murtahin. Marhun tersebut tidak boleh dijual tanpa izin si murtahin. Tapi kalau digadaikan, kalau dipakai, digunakan tanpa mengurangi harga daripada marhun tersebut, itu jelas diperbolehkan oleh agama. Cuman kebiasaan kita di kita ini memang dipakai oleh si murtahin, digunakan oleh si murtahin. Ini secara fikih jumhur madhab ulama Syafi'i yang mutamad itu tidak sah dan tidak boleh, dan itu haram, dan haramnya ini menjurung pada riba ya, karena memanfaatkan si mukrid ini memanfaatkan si muktarid. Ini jelas yang menggadaikan HP-nya dipakai oleh orang yang memberikan. Bahkan orang ada yang pengen punya motor ini mencari gadaian, orang yang ingin punya mobil mencari gadaian, dan seterusnya. Bahkan yang mirisnya lagi di kita ini, saya banyak menemukan hatta tetangga kayak begitu itu menggadaikan rumah. Saya menggadaikan rumah pada Balia misalnya. Nah, menggadaikan rumah pada Balia, nanti saya nyewa ke dia, ke murtahin. Si rohin ini nyewa ke si murtahin. Itu kan luar biasa. Walaupun masalah ini ya kayak diperbolehkan, Syekh Wahbah Zuhaili seperti membolehkan masalah ini. Ini kita kan lagi disiplin mazhab Imam Syafi'i, itu tidak boleh seperti itu. Nah, sampai sini jelas ya, karena yang namanya marhun itu kan untuk tawathuk, untuk wasiqatan bidainin yustaufa minha inda ta'adzuril wafa. Kalau seperti ini nanti akan dari akad ini biasa jadi akad komersial, dari akad untuk membantu irfak kayak begitu, akad tabarru jadi akan pindah. Karena pada dasarnya rohan itu akad pengembangan daripada qardun, dan qardun ini akad tabarru, tidak boleh dijadikan akad komersial seperti itu. Itu sudah beda, sudah rubah sifat lazimah pada akad tersebut. Nah,
Kalau dalam sifat lazimah ke huruf saja itu sudah membedakan dari harap pada harap yang lain ketika tidak dipenuhi sifat lazimahnya, ya, apalagi dalam masalah akadnya. Nah, memang betul di qaul dari beberapa qaul di mazhab Imam Syafi'i sendiri banyak yang membolehkan, ya, khususnya ulama mutakhirin seperti Syekh Muhammad Yunus atau Imam Qaffal Syashi. Nah, membolehkannya masih kalau memang sudah berjalan adat seperti itu, ya. Tapi ini apa? Ini seperti minimal jangan ini seperti wakil. Jadi jangan kadang-kadang ini motor gadean kita pakainya itu semaunya sehingga tidak amanah. Wah, ini sudah bahaya kayak begitu. Kalau sekedar amanah mungkin ya agak gimana ya? Agak mendingan kayak gitu. Tapi kadang-kadang ini tidak amanah, maka harus hati-hati dalam ini. Izin lebih baik. Terus dalam masalah ini gadai juga, ya, ini masih berkaitan dengan yang kebiasaan di kampung. Di kampung saya itu di sini atau di Bogor atau di Pelabuhan Ratu itu banyak orang yang mengandaikan pohon cengkeh, pohon pukat, alpukat, pohon sallallahu alaihi wasallam Muhammad, seperti pohon durian kayak begitu, dan nanti duriannya itu diambil, ya, atau menggadaikan tanah, nanti tanahnya kita tanamin, si murtahin yang nanaminnya. Nah, yang dari gadaian yang menghutangkan itu. Nah, menurut saya ini sudah tidak masuk pada qaul dhaif di mazhab Imam Syafi'i yang dinisbahkan pada Imam Qaffal. Menurut Imam Syafi'i sudah tidak masuk. Kenapa? Karena ini sudah zat. Kayak begitu. Ini sudah bukan mengambil manfaat tapi mengambil zat. Kalau menggadaikan HP oke lah, menggadaikan motor oke lah, menggadaikan rumah, menggadaikan mobil, digunakan oleh orang yang dari gadaiannya. Tapi kalau sudah menggadaikan menggadaikan alpukat, diambil alpukatnya, menggadaikan pohon durian, diambil duriannya, ini tidak masuk walaupun pada qaul dhaif. Nah, betul Al-Imam At-Taqiyuddin Subki sebagaimana dinukil oleh putranya dalam Tausyih, dinukil oleh Imam Tajuddin Subki, juga dinukil oleh Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Muhammad Al-Malibari di Fathul Mu'in. Beliau membolehkan mengijarohkan, yaitu menyewakan pepohonan untuk diambil buahnya. Nah, tapi untuk mentakhrij masalah gadai ke masalah ini itu yahtaju ila ijtihad, yahtaju ila ta'ammulin katsir. Seperti itu. Jadi Imam Taqiyuddin Subki boleh menyewakan. Contoh saya menggadaikan, paham ya, merentalkan atau menyewakan pohon alpukat selama 2 tahun sekian juta. Terus untuk diambil buahnya itu tidak jadi masalah. Nah, ini bisa ditaklidkan. Tapi itu bukan masalah gadaian yang nanti uangnya diambil lagi. Ini kan masalahnya masalah rental, masalah ijaroh. Uangnya ya sudah tidak ada, tapi memang barangnya bisa diambil. Sampai sini jelas ya. Jadi sekali lagi, rohan ini yanbani ala madza alal qarad. Qarad ini bab irfaq, untuk membantu akad tabarru. Jangan digantikan, jangan dipindahkan pada akad komersial. Seharusnya orang yang punya alpukat, orang yang punya cengkeh, orang yang punya durian ini, justru si duriannya itu dia jual oleh pemiliknya untuk membayar hutangnya. Jangan kita cekik, dia harus membayar, ya, dan barangnya juga diambil. Ini zalim, ya. Ini betul-betul zalim. Terus memang ini faidah juga dalam masalah ini, sebagian ini ada yang hati-hati, yaitu dipindahkan pada bai'ul uhdah atau bai'ul wafa. Nah, bai'ul uhdah atau bai'ul wafa, kita menjual barang misalkan 100 juta harganya itu asalnya, kita jual 10 juta, tapi 10 juta itu nanti kalau kita mengembalikan lagi pada si pembelinya 10 juta, maka harus dijual lagi. Nah, ini bagus seperti itu. Motor harga misalkan 30 juta atau 40 juta, terus kita jual 10 juta, nanti kalau kita mendatangi 10 juta lagi dan dijual lagi, ini disebut bai'ul wafa. Nah, bai'ul wafa sendiri itu kata ulama, seperti dikatakan oleh ulama mutaakhirin, ini tidak diterima hatta di mazhab Imam Abu Hanifah, kecuali setelah kurun 6 kurun 7.
Nah, apalagi oleh mazhab Imam Syafi'i, seperti dalam kitab Ithaful Faqih, jelas bai'ul wafa dan bai'ul uhdah ini yukhalifu usula asy-Syafi'i. Ya, usula Syafi'i. Nah, ini tidak diterima kecuali dalam kurun mutaakhir, kurun 9 ya, setelah Ibnu Hajar kalau tidak salah. Nah, Ibnu Hajar pun sangat mengingkarinya sebagaimana dalam fatwa, sedangkan sebagian atau kebanyakan ulama Hadramaut ini menerimanya bai'ul uhdah dan bai'ul wafa di mazhab Imam Syafi'i, sehingga dibolehkan. Ya, kalau seperti itu kita jalan gadaian ini susah untuk dihilangkan adat seperti itu, ya lebih baik kepada bai'ul wafa atau bai'ul uhdah. Jadi kita akadnya jual beli. Kalau sudah jual beli ya bebas untuk dipakai seperti itu. Mudah-mudahan ini jelas, mudah-mudahan ini manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya, juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan apa yang sudah saya terangkan. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.